Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami umat pilihan-Mu Tuhan. Kau melihat setiap pribadi kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Mari Tuhan, Kau yang melayakkan kami untuk menikmati hadirat-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, pikiran kami sepenuhnya untuk dikerjakan oleh firman-Mu Bapa pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang terbatas, rindu urapan-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah ini menjadi komitmen kita, amin. Ya, kita mau tetap memegang teguh janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita hadapi, seperti pujian kami, seperti pujian kita pada pagi hari ini. Walaupun melewati lembah air mata, artinya berat beban yang kita hadapi, kita tetap pegang teguh janji Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah hampir ya melewati di tahun 2023. 2 minggu lagi kita lewati. Namun biarlah kita akan merenungkan setiap pribadi kita masing-masing. Apakah sepanjang tahun ini kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Kita tetap setia di dalam melayani Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita sampai saat ini, saya yakin dan percaya kita mau terus mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Dialah satu-satunya pengharapan kita, amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5 bersama-sama kita baca. Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-5, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya memberikan judul firman pada pagi hari ini, nama yang ajaib. Nama yang ajaib. Kalau dunia mengatakan apalah artinya sebuah nama, memang itu betul bagi dunia. Tapi bagi kita yang mengenal nama yang ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, itu dahsyat luar biasa, amin. Haleluya. Saya ingat pada waktu saya lahir 66 tahun yang lalu, ibu saya memberikan, bapak dan ibu saya memberikan nama Lili Sri Sutarmiati. Apa artinya Bapak Ibu? Orang dahulu kalau memberi nama ya wis sing penting enak didengar gitu mungkin ya. Tapi yang jelas ada Sutarmiati. Ya kalau orang Malang katakan Sutar itu 100 ya. Biar saya akan menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan mungkin ya gitu ya. Nilainya 100 lengkap gitu ya. Enggak kurang gitu ya. Kira-kira. Tapi bagi kita Bapak Ibu Saudara, apapun nama kita yang diberikan oleh orang tua, tetap mengucap syukur. Karena orang tua sudah memikirkan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Dan terlebih lagi nama yang satu ini, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Kita akan melihat satu peristiwa atau satu keadaan yang dialami dan oleh firman Tuhan. Bagi manusia ini terjadi, bagi manusia tidak ada jalan keluar. Tapi bagi nama yang ajaib kita melihat ada pertolongan yang luar biasa. Bapak Ibu, setiap saya membaca ini, saya ulang baca ini, Tuhan Yesus yang saya sembah memang Tuhan yang luar biasa. Ya, kita melihat satu kisah yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga.
Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama sampai ke-8. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu akan membaca bersama-sama ayat yang genap. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Amin, puji nama Tuhan. Yang dihadapi yang pertama kita melihat satu kisah yang bagi manusia tidak mungkin terjadi. Orang ini atau anak ini pada waktu dilahirkan, Bapak Ibu, tidak ada tanda-tanda untuk bisa berdiri, untuk bisa berjalan apalagi. Dikatakan lumpuh sejak lahir. Bagi manusia tidak akan mungkin terjadi. Bagi dunia kedokteran mustahil ya. Karena lumpuh sejak lahir. Ya, kita sering melihat ada mungkin pada waktu bayi dilahirkan matanya buta. Nggak ada harapan. Itu manusia. Karena memang secara dunia kedokteran juga mungkin kalau ada itu 1 juta atau 10 juta satu bisa disembuhkan ya. Karena sejak lahir. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, masalah yang dihadapi oleh keluarga ini cukup berat. Tapi kita akan melihat bagaimana pada akhirnya keluarga ini mendapatkan pertolongan yang luar biasa karena satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Senang? Loh, haleluya. Saya mendengar cuma 3 orang yang senang kita menjadi anak Tuhan. Yesus yang memiliki nama yang ajaib. Bapak Ibu sukacita? Amin. Nah, gitu mantap gitu ya. Kita memiliki Tuhan yang ajaib. Nama yang ajaib walaupun di situ dikatakan namanya macam-macam ya. Ada yang disebut Allah perkasa, Bapa yang kekal, itu semua benar. Firman Allah katakan itu luar biasa, Bapak Ibu saudaraku yang kasih. Ya. Kelumpuhan terjadi sejak lahir bagi manusia tidak mungkin bisa diatasi atau ditolong. Ya. Tetapi kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya. Kita melihat keluarga ini tidak menyerah, Bapak Ibu. Ya. Ada satu kerjasama di dalam keluarga itu yang luar biasa. Karena lumpuh, keluarga ini juga harus merawat di tempat tidur. Ya. Sampai dikatakan orang ini berarti sudah cukup dewasa. Ya. Sampai diusung, bukan digendong. Kalau anak kecil bisa digendong, ya. Tetapi ini sampai menjadi besar. Sehingga harus diusung tiap-tiap hari. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Satu keadaan yang kita lakukan tiap-tiap hari membosankan. Ya, orang olahraga aja, mau males ya. Seminggu ini olahraga terus tiap hari 1 jam. Karena pengen sehat. 1 bulan enggak kelihatan loh kemana.
Males. Itu jawabannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, keluarga ini tiap-tiap hari membawa orang ini ke bait Allah. Dikatakan di pintu gerbang apa? Gerbang indah namanya. Luar biasa. Dibawa ke tempat yang tepat. Bukan di alun-alun. Tetapi tempat itu adalah tempat di mana anak-anak Tuhan beribadah atau sembahyang. Pagi-pagi benar dikatakan. Setiap pagi diusung Bapak Ibu. Kerjasama yang baik, kerjasama yang kompak akan membuahkan hasil. Kita akan melihat nanti luar biasa hasilnya. Ya. Dan saya bersyukur jemaat di tempat ini selalu kompak untuk melayani Tuhan. Amin. Loh lah kok cuman pelayan-pelayan Tuhan. Lah saya enggak ngapa-ngapain kok Bu Hari. Ayo kita semua bergerak untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, saya percaya setiap kita diberikan talenta oleh Tuhan untuk melayani. Bukan hanya untuk memanaskan bangku atau kursi, ya. Tetapi kita semua mau dipakai Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama tetap berkompak bersama untuk melayani Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Saya percaya kalau tim musik ini nggak kompak, kita tadi nyanyinya pasti nggak karu-karuan gitu ya. Wis aku aja sing main gitar tok, saya yang sini nggak ada. Kemudian nanti lagu yang kedua gedram tok gitu ya, nggak muni Bapak Ibu ya. Drum buanter ini opo ini gitu kan. Wah Bapak Ibu Saudaraku, karena kompak jadi kita bisa naikkan pujian ini dengan enak didengar. Amin. Ya, luar biasa. Saya walaupun tidak bisa main musik Bapak Ibu, saya selalu ambil gitar gitu ya. Saya cuma jereng-jereng aja. Tapi yang jelas memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya merasakan drengnya sembuh kemana, musiknya ini apa gitu. Pokoknya saya naikkan pujian. Hanya ini Tuhan persembahanku, dreng. Gak tahu musiknya kemana, lagunya kemana, suaranya fals. Tuhan tahu semuanya, amin. Haleluya. Hati kita yang rindu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, apapun keadaan kita, Tuhan memaklumi kita semua. Jadi itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Saya merasa saya tidak punya apa-apa, saya tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu kalau saya ngambil gitar, saya akan hanya ini Tuhan. Hidup yang sederhana ini saya mau persembahkan untuk Tuhan, amin. Semaksimal mungkin apa yang bisa saya lakukan. Luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, pandangan yang benar. Biarlah kita tetap memandang kepada Allah kita yang benar. Allah yang benar, Allah yang ajaib dengan pandangan yang benar Bapak Ibu, amin. Ya, benar enggak sih Tuhan Yesus itu Allah? Sekarang banyak ajaran hati-hati Bapak Ibu ya, yang mengatasnamakan anak Tuhan, tetapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan setiap manusia yang percaya. Dia tahu, dia percaya bahwa Yesus itu adalah orang baik, bukan Tuhan. Ya, ada ajaran-ajaran yang berkembang di Indonesia. Yesus itu orang baik yang perlu diteladani. Kalau kita percaya bukan hanya sekedar baik, sangat baik dan luar biasa. Nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sehingga saat menghadapi masalah, kita tetap memandang kepada Dia, memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Ya, memohon belas kasihan Tuhan. Seperti orang ini tadi. Dia memohon belas kasihan kepada orang-orang yang lewat di pintu itu, yang masuk di bait Allah untuk sembahyang, untuk berdoa. Ya. Pandangan yang benar akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dia memohon belas kasihan. Ya.
Kita melihat di dalam Kisah 3 ayat 3 dan 4. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta apa? Sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Dia hanya meminta sedekah, Bapak Ibu. Kalau dia meminta sedekah kira-kira diberi TV apa enggak? Ya. Paling uang yang paling kecil gitu ya, kalau di paring-paring yang di jalan-jalan itu loh Bapak Ibu ya. Kita cari yang paling kecil gitu ya. Ini memintanya memang sederhana Bapak Ibu. Permintaannya sederhana, tidak berlebihan apa yang diminta oleh orang ini. Tetapi pada waktu Petrus melihat, lihat kepada kami. Wah, mungkin pada waktu itu dia nyuwun gitu ya, minta gitu. Lihat kepada kami. Pada waktu Petrus lewat, kemudian dia menatap. Wah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pandangan yang diarahkan kepada Petrus membuahkan hasil yang luar biasa. Karena apa yang dilihat itu yang benar, sehingga mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Petrus mengatakan di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-8, emas dan perak tidak ada padaku. Ya, aku cuma minta sedekah, tapi jawabannya emas dan perak. Saya merenungkan ini Bapak Ibu. Ya. Sesuatu yang berharga, emas ya, dan perak tidak ada padaku, kata Petrus. Kita melihat ternyata yang lebih berharga itu diberikan oleh Petrus. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Petrus mau menunjukkan bahwa yang berharga itu tidak ada padaku emas dan perak. Tetapi yang aku punya, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Saat kita datang dengan tepat kepada satu nama yang ajaib, dengan satu pandangan, satu keyakinan bahwa Dia sanggup menolong kita, maka terjadilah sesuatu yang luar biasa. Amin. Apa yang tidak pernah terpikirkan, Dia tidak minta supaya saya berjalan, enggak, karena memang sejak lahir Dia enggak bisa berjalan Bapak Ibu. Tetapi kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Haleluya. Mujizat terjadi. Di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang diberikan? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Luar biasa. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Lanjut firman Tuhan luar biasa. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri. Lalu apa? Berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah. Haleluya, luar biasa. Masalah di dalam nama Yesus Kristus dapat diatasi. Amin. Haleluya. Apapun masalahnya. Mungkin kita semua juga punya masalah, tapi tidak seberat ini Bapak Ibu. Ya. Karena bagi manusia, bagi dunia kedokteran juga mungkin tidak mungkin terjadi Bapak Ibu. Tetapi saat datang di tempat yang tepat, dengan pandangan yang benar kepada siapa dia memandang, maka masalah dapat diatasi. Haleluya. Masalah dapat teratasi Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu diizinkan untuk bersaksi di sini, ada banyak kesaksian yang menyatakan bahwa Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Pernah saya saksikan Bapak Ibu. Pada waktu saya masih remaja, ya, SMP kelas 3. SMP kelas 3 mungkin sudah banyak yang mendengar. Bagi manusia itu tidak mungkin. Setelah saya mengikuti pendidikan kesehatan, saya baru tahu kalau itu namanya tifus perforasi.
Dan itu cukup berat karena terjadi perdarahan di dalam. Dan sudah keluar lewat semua lubang Bapak Ibu. Harapan untuk manusia, oh luar biasa, tidak akan mungkin sembuh Bapak Ibu. Tapi ibu saya pada waktu itu yang sudah mengenal Yesus Kristus, dia terus berdoa di samping saya dan saya berserah kepada Tuhan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi nama di atas segala nama, nama yang ajaib, Yesus sembuhkan saya pada waktu itu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. 1 minggu saya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dan selama saya di rumah sakit saya tidak pernah makan apa-apa. Dan tidak ada infus juga yang masuk kecuali pepaya yang masuk Bapak Ibu. Luar biasa. Tidak mungkin bagi dunia kedokteran untuk saya hidup sampai saat ini. Tetapi bagi Yesus yang saya sembah pada waktu itu, Yesus mendengar seruan saya. Seorang anak yang orang tua katakan, kamu itu apa sih? Aku kan sudah tua, sudah pengalaman. Hai anak-anak, mari tetap setia kepada Tuhan, amin. Tuhan mendengar doamu. Tuhan menjawab apa yang engkau inginkan. Haleluya, saya hanya berserah kepada waktu itu. Seorang anak yang belum banyak mengenal firman Tuhan. Tetapi yang saya percaya, pada waktu saya percaya kepada Yesus, kuasanya, kuasa kebangkitannya sanggup menolong saya. Dan 1 minggu saya diperbolehkan pulang, walaupun saya pulang itu kalau saya berjalan seperti ngawang gitu ya. Kurus itu Bapak Ibu, bayangin 1 minggu gak masuk apa-apa. Tapi bagi Yesus itu luar biasa. Ya, tidak ada yang mustahil. Yang keempat kita melihat mujizat terjadi. Setelah kita menikmati pertolongan Tuhan, mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan. Orang ini apa yang dilakukan di dalam ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Mengikuti apa? Mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Dia beribadah, dia mengikuti walaupun tidak mengerti apa yang akan terjadi di dalam tempat ibadah itu. Apa yang dilakukan dia nggak mengerti. Tetapi setelah dia berdiri dan melonjak, dia mengikuti kian kemari. Dan dia masuk di dalam bait Allah bersama dengan Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, ini satu gambaran bagi setiap kita. Kalau kita bisa menikmati pertolongan Tuhan, kalau kita boleh mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa, secara manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetap setialah beribadah kepada Tuhan, amin. Haleluya. Tetap setia beribadah kepada Tuhan, karena keselamatan sudah dijamin oleh Tuhan bagi setiap kita yang percaya, amin. Dan keselamatan itu akan hilang kalau engkau tidak setia, ya. Kalau engkau tidak setia sampai akhir hidupku, karena firman Tuhan katakan orang yang setia sampai akhir akan diselamatkan. Saat ini memang kita sudah diselamatkan saat kita sudah percaya, tetapi keselamatan itu di dalam perjalanan hidup kita bisa hilang karena kita tinggalkan Tuhan, karena kita tidak setia, karena ada masalah yang kita hadapi dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Maka kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kehidupan yang kekal, kita tidak bisa menikmatinya, Bapak Ibu. Halau ibadah, sapa sing mimpin? Mbak Iwin, wales suarane, pegah aku, ya. Coba di sini Bapak Ibu, gak bisa ngomong. Ya, siapa sih yang firman? Balik-balik Bu Ari aja. Nanti aja saya nunggu kalau ada pengkhotbah dari luar yang hebat. Sebelum pengkhotbah itu datang, dia sudah dipanggil Tuhan kemana? Ya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya seorang yang berdiri di sini itu harus belajar, tidak mudah, betul? Ya, yang biasa di sini biasa singer karena ada teman-temannya, jadi pandangan ke banyak orang di sini. Ya bisa nyanyi dengan begitu bersaksi. Saya bersyukur. Saya bersyukur.
Ledek saya, katanya saya bersyukur. Nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Kalau jadi fokus yang dipandang hanya dia, nggak mudah. Saya percaya setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan tidak begitu saja dia bisa melakukannya atau menyampaikannya. Dia pasti belajar, dia pasti berdoa. Ya. Dan setiap kita yang mendengar, kalau hati kita siap diberkati oleh Tuhan, maka berkat itu akan mengalir siapapun yang menyampaikan firman Tuhan. Ya. Kalau pekan doa Bapak Ibu, kami tidak ada di situ, artinya tidak menyampaikan firman. Semua pelayan-pelayan Tuhan, saya diberkati luar biasa. Setiap hari saya diberkati. Siapapun yang menyampaikan, saya tidak mau kehilangan berkat. Saya siap diberkati oleh firman Tuhan. Ya. Lah kita ini loh, yang seminggu sekali jarang-jarang, kadang-kadang bolong. Ya, ada tamu Pak Ari, pagi ada tamu, sore capek nemoni tamu. Minggu berikutnya, loh Bu, saya kok nggak ngelihat ya, sudah 1 bulan. Sibuk Bu Ari, sibuk terus saya. Kalau Tuhan sibuk buat kita Bapak Ibu Saudara, sibuk memberkati kita karena kita setia, amin. Kalau Tuhan sibuk dengan urusannya sendiri, tidak menghiraukan kita, mau jadi apa kita ini? Mengasihi, melayani, itu tadi pujian yang kita naikkan. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, mari kita setia kepada Tuhan, amin. Kasih Tuhan kepada setiap kita bukan kasih yang palsu Bapak Ibu. Dia sudah buktikan dengan pengorbanannya di atas kayu salib Bapak Ibu. Manusia memang seringkali kasihnya palsu. Ya. Jangan seperti kasih suami istri yang suami membunuh istrinya, suami membunuh anaknya, dia bunuh diri gak mati gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kasihnya palsu. Pada waktu janji, waduh, aku akan tetap setia kepadamu sampai akhir hidupku, apapun keadaannya. Nanti kalau sudah sudah sukses, ada lagi yang lain. Aku tetap mengasihimu, yang lain lagi. Aku mengasihimu sampai 5, gak apa-apa katanya. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, amin. Ya. Firman-Nya mengajarkan kepada setiap kita, walaupun kita diberkati dengan luar biasa Bapak Ibu Saudara, suami istri satu, amin. Haleluya. Sampai maut memisahkan kita. Enggak cocok. Dulu dia baik, sekarang dia keluar sumune katanya gitu ya. Galak Bu Ari. Tuhan beri itu buat kamu yang terbaik. Dulu enggak galak toh? Enggak sih. Nah, itu ada apa gitu kok sekarang galak gitu kan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjalanan hidup ini memang banyak hal yang mempengaruhi. Tetapi kalau kita setia kepada Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Loh, dulu saya kenal masih langsing loh Bu Ari, Wahyu gitu. Banyak orang yang mengasihi dia tapi dia milih saya gitu. Lah terus sekarang, lah setelah nikah 5 tahun kok jadi koyok tong toh Bu Ari, nggak ada bentuknya. Wah gitu. Itu gampang saya katakan. Ayo sama-sama olahraga gitu. Supaya tetap sehat, menjaga tubuhnya. Katanya Mas Pepi, olahraga yang pertama sehat, yang kedua badan bagus itu bonus, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau menjaga tubuh supaya kita dapat bonus, ayo kita olahraga gitu ya. Jadi nggak sampai, alasannya muangan terus Bu Ari, nggak mandek-mandek. Habis ini, ya ampun, mandek. Suaminya ngeluh. Di sana ada yang langsing cantik Bu Ari gitu ya. Istrimu juga cantik saya bilang gitu. Wah, apa gembrot gitu Bu Ari. Wis tuwek gembrot gitu.
Loh tua itu kita sama-sama tua gitu kan. Saya kadang kalau guyon sama bapaknya aku ketawa. Mama, kalau bapak ibu nanti begitu. Mama, iya pak. Tak delok-delok mama iki kok tuwek yo. Saya tertawa. Iya papa gak tuwek. Ayo pak ngocok kita berdua pak, saya bilang gitu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, semakin lama semakin umur bertambah. Jangan mengharapkan kita cantik terus, kita sehat terus Bapak Ibu Saudara. Kita tetap jaga umur Tuhan yang punya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetap setia beribadah, yang selanjutnya tetap memuji Tuhan ya. Orang yang sudah ditolong oleh Tuhan ini dikatakan berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak itu memuji Allah itu harusnya menjadi satu kewajiban bagi setiap kita. Karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan kita yang luar biasa. Jadi tidak perlu sebetulnya yang di sini. Mari kita memuji dengan semangat. Ya Bapak Ibu, tidak perlu. Karena ada sukacita di dalam hati ini. Kita sudah mendapatkan pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Sehingga saat kita ibadah, kita nyanyi. Get noai katanya Pak Ari. Nyanyi dari dasar hati, amin. Ya. Firman Tuhan katakan Allah itu bertahta di atas pujian kita. Ya yang penting saya ke gereja. Waktu nyanyi saya batin. Katanya Pak Ari ini bukan aliran kebatinan gitu kan. Ada waktunya kita berdiam diri merenungkan betapa Allah luar biasa bagi setiap kita. Mari puji Dia dari dasar hati kita. Tuhan pasti memberkati kita, amin. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu, apa yang bisa saya lakukan? Lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita semua seperti itu, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saat kita merasakan kita sudah ditolong oleh Tuhan, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Memuji Dia dari dasar hati kita yang paling dalam. Gak usah melihat kanan kiri. Kalau roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mungkin yang lain, kok kayak orang gendeng ya. Karena mereka belum mengerti ada sukacita yang meluap dari hati, amin. Haleluya. Nyanyi dengan bebas. Mbak Iwin katakan kemarin bersaksi di satu gereja di luar pulau. Waktu dia ada di luar pulau. Wah Bu Ari, kalau dia mau nari sampai keluar dari sini Bu Ari. Enggak ada leader yang menyuruh mari kita menari buat Tuhan. Enggak, karena ada sukacita yang meluap. Saat berdoa juga demikian. Ya, sampai ndelosor katakan seperti itu ya. Karena dia mengucap syukur kepada Tuhan buat apa yang dia alami. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Mari, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan tidak seberapa dengan janji Tuhan buat saya. Oleh sebab itu saya mau maksimal untuk Tuhan, apapun keadaan saya. Bapak Ibu, 2 minggu lagi kita sudah mengakhiri tahun ini. Kami saya khususnya sebagai istri gembala. Dan Bapak Gembala dan kami sama-sama sudah tua, tadi saya katakan. Kami tidak seperti 10 tahun yang lalu. Bisa berkunjung ke sana kemari. Kekuatan kami terbatas. Tapi yang jelas kami sangat mengasihi jemaat di tempat ini, amin. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, maafkan kami. Kalau kami mungkin 1 tahun ini gak berkunjung loh ke rumahku. Ya makanya Bu Cuk katakan, Bu kok gak tahu ke rumahku, katanya jemaat yang lain. Aku dan yang nomor 1 yang tak layani, sing mati. Kamu mau mati sekarang? Enggak sih Bu, gitu ya. Ya karena memang juga beliau juga sudah umur ya. Jadi semua rindu dikunjungi seperti waktu-waktu sebelumnya enggak bisa. Kemudian yang kedua, yang sakit. Kamu mau sakit? Enggak Bu, aku mau sehat. Nah iya wis, jangan minta dikunjungi terus ya. Gitu. Karena jemaatnya ribuan Bapak Ibu Saudara.
Saya bisa membayangkan yang ribuan, yang segini kami tidak mampu Bapak Ibu. Tapi yang jelas dari tempat ini saya mau mengatakan Bapak Ibu, sebelum mengakhiri tahun ini, kami mengasihi Bapak Ibu saudaraku semua, amin. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, saya sadar. Wah Pak Ari sudah 3 bulan lo nggak kesini. Iya Bu, saya di sana Komsel. Sudah 3 bulan enggak komsel di sini Bu Ari karena saya harus keliling gitu kan, ke sana. Kalau di situ sampai 3 bulan, mungkin pada waktu hari Rabu saya sudah keliling semua dan ada hal-hal karena Pak Ari juga pengurus kota Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Makanya seringkali saya sebagai istri saya ngerem Pak Ari. Mau dijadikan ketua apalagi se-Indonesia, enggak Pak, saya bilang enggak, biar yang muda-muda. Kami konsentrasi dengan yang Tuhan sudah percayakan. Jemaat yang ada yang mengasihi kami, yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur buat jemaat di tempat ini menopang kami di dalam doa, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara buat kerjasama Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kerjasama kita tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Seperti orang yang mengusung ini tadi. Pada akhirnya apa yang dilakukan tidak sia-sia. Orang yang selalu diusung akhirnya bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Terlepas dari beban persoalan permasalahan. Kita pun sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, saat kita tekun di dalam Tuhan, kita bersatu, saling mendoakan, saling menopang di dalam doa, saling menguatkan, ada pertumbuhan yang luar biasa, iman kita masing-masing, amin. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat, walaupun banyak permasalahan diterpa ke sana kemari, tapi kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus, amin. Bukan hanya nyanyian. Kalau orang timur sana dikatakan sekali Yesus tetap Yesus, katanya Pak Nelis tiap hari juga mabuk gitu kan di daerahnya Pak Nelis sana. Enggak Bapak Ibu, kok enggak ke gereja? Lah ke gereja cukup 1 tahun sekali Natalan. Kalau Pak Nelis cerita ada ya orang-orang yang kayak gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita satu di dalam Tuhan, kita saling mendoakan. Saya senang kalau kebiasaan ini kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu ya. Saya biasa lakukan sudah dari dulu. Sebagai jemaat juga saya lakukan hal itu. Saya kalau melewati rumah si A, saya sambil lewat mendoakan. Lah ini mari budaya ini kita akan kerjakan bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu, kalau engkau saling mengasihi, kalau engkau lewat di rumah Pak Jinto, doakan Bapak Ibu Jinto. Amin. Ya, kalau engkau lewat di tempatnya Bu Karmiati yang ada jualan pecel, doakan Bu Karmiati, doakan usahanya dan yang lain-lain. Kalau di rumahnya Mbak Yuni, doakan Mbak Yuni tetap sehat. Amin. Haleluya. Dan saling mendoakan ini akan membuahkan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, ada ikatan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun juga. Walaupun sekali waktu terjadi persoalan permasalahan, ngomongmu kok kasar sih? Tapi karena sudah diikat dengan kasih yang saling mendoakan tadi, ya itu semua mungkin pada waktu itu lagi banyak persoalan permasalahan, jadi ngomongnya nggak seperti biasa. Memaklumi Bapak Ibu, mengampuni. Amin. Haleluya. Kalau engkau lagi lewat di ujung sana yang jauh di rumahnya Mbak Mary, doakan Mbak Mary supaya di sana bisa menjadi berkat. Amin. Doakan usahanya secara manusia hanya sederhana, tetapi Tuhan sanggup melimpahkan berkat. Kalau itu kita lakukan masing-masing, bayangkan kayak kalau yang lewat di rumahnya Pak Joko ini, ya kebetulan bukan jalan raya, tapi setiap hari kita melewati daerah itu kita doakan, oh Tuhan berkati Pak Joko yang ada di dalam sana, Tuhan berkati supaya dia kembali lagi kakinya bisa kayak dulu lagi, bisa beribadah. Wah biasanya pagi sore kalau minggu luar biasa, sekarang karena habis sakit terbatas, cukup sekali nggak apa-apa. Kalau kita bisa saling mendoakan seperti itu, luar biasa Bapak Ibu.
Kalau ada orang yang 5 saja lewat di rumahnya Bu Supiantono yang di sini misalnya, waduh 5 kali didoakan. Tambah ikatan ini tambah kuat Bapak Ibu satu dengan yang lainnya, amin. Budaya ini mari kita lakukan, GSJA Talitakum luar biasa maju bersama, amin. Haleluya. Setiap kali kami lewat di Semeru di tempatnya Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi ya. Saya selalu dikirimi jus, makanya saya tambah sehat, tambah gemuk. Kita selalu berdoa Bapak Ibu. Selalu Pak Ari kalau naik mobil, kami berdoa masing-masing. Ayo kita doakan buat Pak Rudi, karena memang bisa dilewati mobil. Ya. Itu kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau yang lewat di tempat itu 50 orang, yang doa 50 kali Bapak Ibu. Tuhan pasti mendengar, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita memiliki nama yang ajaib, Yesus, nama di atas segala nama yang mampu menolong kita di dalam setiap persoalan kita. Mari kita tetap setia datang kepada Dia. Apa yang Dia minta hanya sedekah, tetapi yang diberikan lebih dari apa yang diminta Bapak Ibu. Kesembuhan itu lebih dari segala-galanya. Luar biasa. Mari pemain musik. Saya rindu setiap kita akan tetap setia kepada Tuhan. Apapun keadaan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, tetaplah setia. Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menolong kita. Tetapi persoalan permasalahan yang diizinkan, ada waktunya Tuhan untuk menguji kita, iman kita, supaya kita tetap setia dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita.